Jadi wong Islam itu dudu sing sembayang, dudu sing Allahu Akbar. Ya ra? Logis enggak? Wong Islam kuwi wong sing nemokke keindahan hidup, ketakjuban kepada ciptaan Allah, kekaguman kepada kasih sayang Allah, sehingga dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Mergo dhek ngalami peristiwa. Lah nek ora, ngapa kuwi? Makanya Allah itu pakai strategi, gitu loh. Kamu dikasih Allahu Akbar itu artinya kamu dituntut untuk meneliti, menghayati, merenungi hidupmu, mensyukuri, sehingga kamu menemukan ketakjuban terhadap ciptaan Allah, sehingga kamu terus sengaja tidak sengaja akan bilang Allah Akbar. Kan ngono. Dan saiki nek tukang parkir adalah orang yang ngomong kanan kiri, lah kowe ning kamar mandi ya iso. Kanan kanan, kiri kiri, balas balas, stop, bisa tak kowe? Terus tukang parkir kowe. Jadi wong Islam itu dudu sing sembayang, dudu sing Allahu Akbar. Ya ra? Logis enggak? Wong Islam kuwi wong sing nemokke keindahan hidup, ketakjuban kepada ciptaan Allah, kekaguman kepada kasih sayang Allah, sehingga dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Mergo dhek ngalami peristiwa. Lah nek ora, ngapa kuwi? Ngapa kuwi? Ngono ta? Kuwi malaikat sak setan-setan iki ngapa iki? Ngapa iki? Akhirnya logis. Jadi yang dilihat bukan kata-katanya Allahu Akbar, yang dilihat adalah apa yang kamu alami. Dan yang kamu alami bisa dilihat enggak? Enggak bisa dilihat. Orang sekarang apa itu enggak nyata, enggak bisa dilihat. Remang sama untutmu iso didelok apa piye? Wong kowe ngentut ya ora iso didelok, mengambut tok. Di Jogja ada tukang parkir sing kok tak maksud kuwi. Nek kowe nang jok Tengkulon Doring kuwi, nek aku teko, dhek lungguh ning kursi ngene iki. Ya kanan-kanan terus, bales, kiri stop. Karo ngerokok ngene iki. Ono kuwi tukang parkir ngono kuwi. Karena dia menyangka tukang parkir adalah yang mengatakan kanan-kanan, kiri, bales, stop. Dia tidak paham bahwa tukang parkir adalah orang yang golek kenggon. Oh ya mas, kiri. Kiri itu outputnya saja, tapi bukan hakikatnya. Nah ini loh orang Islam salah. Rumangsane wong Islam ki adalah sering sembahyang 5 waktu. Ya bener sembahyang, tapi kono sebabnya kowe sembahyang iki meneng-meneng sembahyang. Ora kagum apa-apa, Allahu Akbar. Ben aku setane, aku cetak-cetakke lho, aku metu tenan lho. Nah aku setan. Yeah, ono po, Allahu Akbar. Bahkan kowe arep jamaah wae tak sisi mesti Allahu Akbar iki, mesti Allahu Akbar iki. Ya ta? Ya ta? Ya ta. Mesti. Terus setan tak kelompokke ya, sak kampung tak rene iki do arep sembayang. Ya tak engko mesti awale Allahu Akbar. Padahal uteke iki ora cetha kuwi ngopo. Ning mesti Allahu Akbar. Ya siji loro telu. Allah. Iya. Ya tak? Lah ngopo? Makanya Allah itu pakai strategi. Gitu loh. Kamu dikasih Allahu Akbar itu artinya kamu dituntut untuk meneliti, menghayati, merenungi hidupmu, mensyukuri, sehingga kamu menemukan ketakjuban terhadap ciptaan Allah, sehingga kamu terus sengaja tidak sengaja akan bilang Allah Akbar. Kan ngono. Wong saiki ora rumasane sing tukang parkir kuwi ya sing kiri, kanan kuwi. Dadi aku nek pas atiku seneng tak nggo ibar nak kayak bapak kiri kanan ya ora apa-apa. Nek pas aku kesel cangkeme meneng. Tak parkir dhewe engko tetep tak kei dhuwit ning meneng. Sosok ngono aku, tergantung.
Ya kan atiku pas kesel, aku langsung buka jendela cangkeme mingkem. Ngono aku. Lah piye parkir medingkrang ning kursi ngene iki. Terus kiri kanan. Kuwi ora cocok karo leku nyetir e. Anak kuwi nyeneng kae tenan. Dunya itu namanya followers, ya toh? Itu namanya pengikut, taklid, ngikuti tidak mengerti apa yang diikuti. Makanya paling tidak mari kita jadi manusia jenis ketiga. Jenis pertama adalah orang yang tahu dan tahu bahwa dia tahu. Kalau diterjemahkan ke kasus misalnya orang yang bisa orang yang bisa markir dan sadar bahwa dia bisa markir. Nomor dua, orang yang bisa markir tapi nggak sadar bahwa dia bisa markir. Orang yang ketiga, orang yang tidak bisa markir tapi dia sadar bahwa dia tidak bisa markir, maka dia mau belajar. Yang keempat, orang yang tidak bisa markir dan tidak tahu bahwa dia tidak bisa markir. Dia duduk di kursi medingkrang sambil ngerokok, terus prit terus ngono kuwi. Aku naudzubillah min dzalik aja diwong nomor papat iki. Kuwi malaikat wegah karo kowe, setan we wegah. Aku iki butuh tantangan Cak Nun. Gino ana ketua setan ngomong ngono. Maksudnya piye? Anak pokok-pokok ngene iki rasa tak gudha modar-modar dhewe kok. Ngapa? Aku butuh tantangan. Aku ini makhluk Allah yang tidak punya pilihan kecuali menggoda dan menjerumuskan manusia. Aku sudah sial hidupku. Manusia ini beruntung karena mereka punya kemungkinan, punya kemerdekaan untuk baik atau untuk buruk. Saya setan tidak punya kemungkinan. Saya hanya punya satu kepastian, yaitu berbuat buruk kepada manusia. Maka supaya lega perbuatan buruk saya tidak mau sama manusia-manusia tidak bermutu seperti ini. Saya mau makhluk-makhluk baru. Ngono, kuwi sing ning desa-desa. Sing ning Jakarta ya ngono mlayu saka Jakarta ning alasane terbalik. Ngapa kowe rene? Wah, ampuh tenan. Ora wani aku nggodha wong Jakarta. Ane kok kerene kowe? Lah terus pundi mulai, Cak? Biro penampungan setan lah menjenengan. Itu saya kan nampungi siapa saja, aku nek sembayang ini. Softnya diluruskan. Setan-setan sing arep melu jamaah jan kene. Mangane iki tilang-tilang kene melu sisan. Piye nek ngono iki Mas? Apik apa elek? Ayo aku takut apik apa elek? Lah nek kowe ngomong kuwi elek berarti kowe menghalangi wong ngejak salat. Semua makhluk Allah kan apik ta nek salat? Apik ta? Rumangsamu iblis sing nglawan Gusti Allah ngono ya ora ta? Kae mung taat wong dhek manut karo Gusti Allah kok dikongkon medaya nang nggone Nabi Muhammad ya medaya. Dikon ngandani strategi ngudone menungso ya apa dibuka strategine ya baca. Bahkan di detail saya tuh takut sama manusia yang begini, saya seneng sama manusia yang begini, saya godanya cara begini dibuka. Kalau musuh beneran dia tidak buka rahasianya. Dia bukan musuh Anda, dia sparring partnermu untuk mematangkan istiqomah iman dan Islammu. Ngono rek carane rek. Wes memang begitu. Mungkin nanti MH itu memang iblis, terus rumah sama aku sedih diarani iblis. Ya ora apa-apa. Aku kok arani wedhus yo dadi wedhus. Ya ora. Ya ora ta Mas. Kowe iki dhuwur. Apa njeruke dhuwur? Ya ora ya tetep semono ta ya. Lungguh karo ngati karena bedane iki ya. Oke, An-Nabi Sallallahu Alaihi aslinya seperti itu, tapi kita ingin variasi. Wong selawatan ki ora wajib iki mencukup atimu tresno karo Kanjeng Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Orang nggo kalimat ya ora apa-apa toh dalam setiap sholat kita selalu berselawat. Orang nggo musik ora apa-apa. Orang nggo cangkem ora apa-apa, orang nggo cengkok ora apa-apa. Jale an-nabi shollu alaihi ora apa-apa. Ora perlu an-nabi shollu alaihi. Ora perlu ngono kuwi. Ora masalah. Sholawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Ora apa-apa, nyengkok ya apik, ora nyengkok ya ora apik, nganggo swara apik, ora nganggo swara ora apa-apa. Ora nganggo musik ora ana masalah, aja njur nek selawatan kudu kaya iki ora. Selawatan karo goreng tempe ya ora masalah, nang aja nganggo karo ngedun selawatan ya ora. Ngising selawatan aku ora entuk. Saking alime wong ngising wis selawatan lho. Kuwi aja ngono kuwi ya. Ya wong edan kuwi ya ora aja. Itu kan sopan santun yang diatur oleh Allah, pokoknya mlebu kamar mandi aja ucapkan itu kan gitu. Itu sudahlah, itu ikut aja sama Allah gitu ya. Oke, saya kok merasa gini, saya mikir barusan gini, setiap bulan itu sekarang kan di Ma'iyah itu ada strukturnya, ada penimbangnya, ada pengambil keputusannya. Jadi saya bayangin Pak Ilyas, itu dari Jogja itu ada 3 tim ya, satu saya, entah dengan kejengan, entah tidak, tapi masing-masing tim itu 3 bulan sekali ke sini. Jadi setiap bulan bisa nemenin. Ada yang NM selalu ke sini, misalnya 3 bulan sekali. Terus ada yang Kiai Muzamil dan beberapa teman lagi ke sini. Nomor 3 saya. Jadi kalau 3 bulan sekali kan agak lebih ringan. Gitu. Syukur Kiai Kanjeng dapat kemurahan dari Allah sehingga ada kelonggaran untuk ke sini. Gitu. Sebab kesini setahun sekali gini ya rasanya sesek, oke banget sing kepingin di-sharekan, tetapi kan waktunya sangat sedikit. Sekarang juga tinggal 1 jam nek nganti jam 3. Rata-rata makian kita terakhir ini sampai jam 4 ya. Neng Yojo jam 4, neng Jombang jam 4 iki piye nek 3 dino sekalian sisane piye bendino ya rasa sekolah rasanya buat gawe wis pokoknya mayan sama matine ngono ya. Maksud saya gini, kesempatan Kiai Kanjeng kesini ini langka sekali karena jadwalnya Kiai Kanjeng ini Masya Allah. Dan Kiai Kanjeng ini kan dijadwal tidak oleh industri, tidak oleh Jarum, tidak oleh Gudang Garam, tidak oleh pemerintah, tapi diminta langsung oleh masyarakat. Senangnya di situ. Jadi Allah yang memang memberi hidayah kepada mereka untuk manggil Kiai Kanjeng, dan ini jadwalnya tak pikir ini sudah agak reda-reda ya. Sejak sebelum puasa itu tak pikir reda sidik. Dulu Zaki janji, Cak ini pokoknya kita pacu sebelum Ramadan supaya Ramadan agak tenang, kita tidak banyak acara. Terus kita Ramadan yuk kebuak nganti meh riyo. Bar riyo langsung kebak meneh. Aku ya arep ambegan arep iki kok lho kok jadwalnya kok iki nganti akhir Desember wis poli piye iki. Oke banget iki ya Allah, iki kepaksaan iki. Waduh iki bersyukur terus nek ngene carane iki. Waduh piye ya. Aduh. Sementara ini mereka sudah 22 tahun Mas jalan terus kayak gini nih. Dan itu alhamdulillah bukan kariernya. Gitu ya, bukan kariernya, bukan tujuannya. Diperjalankan oleh Allah dan diyakini benar sama Mas Nevi CS ini. Pokoknya ini menjalankan surat Al-Kahfi dan Al-Isra ayat 1. Pokoknya dilakoki karo Gusti Allah, berarti sing tanggung jawab Gusti Allah kan itu. Nah, karena langkah Kiai Kanjeng sini mbok 1 jam terakhir ini setelah beliau kasih pointers, kita manfaatin dengerin Kiai Kanjeng. Ngono nek aku rasa tanggung jawab sih ya. Oh setiap bulan ya, langsung ora apa ya. Saiki nek ngono di antara Kiai Kanjeng itu teman sekalian, kan kita berbagi tugas mubeng-mubeng. Jadi yang jadi sekretaris Kiai Kanjeng dan Ma'iyah itu ganti-ganti. Yang terakhir ini Mas Zaki agak awet lama ya sampai sekarang Mas Zaki. Mas Ale itu sekarang jadi manajernya Kiai Kanjeng, tapi dia sebenarnya vokalis. Jadi ini kalau
Beliau di mana ini? Mana Mas Ali ini? Mas Ali ini satu lagu nih jatahnya. Ale. Sudah kita booking dari tadi. Sambil nunggu Mas Ali sudah ada ya. Karena Mas Ali ini sebenarnya vokalis yang paling difavoriti oleh cewek-cewek di mana-mana. Gitu. Semua ganteng sih, semua ganteng. Mas Imam yang ganteng, Mas Ilham ganteng, Ale juga ganteng. Cuman jenis gantengnya beda gitu. Ya nek Mas Ali kan ganteng trendy kuto gitu. Nek Mas Islam itu gantengnya pesantren. Nek Imam ki gantengnya cah desa. Apa ya? Trendy desa. Ada Mas Ali? Ya, sambil nunggu beliau, ayo tolong teman-teman Kiai Kanjeng, yuk standby yuk. Yuk jangan tanya Ali, yuk. Saya andaikan ada Mbak Via atau Haya ya, karena Haya anaknya Mbak Via mulai banyak nomor dengan Kiai Kanjeng. Dia bagian sing modern banget ngono kae. Kalau ada dia kita bisa ngejazz dikit gitu ya. Mas sekarang masuk imam kon ngejazz. Jazz hujan. Foto seperti jazz kayak. Ya, mana Ali? Kalau enggak kita sambil nunggu Mas Ali satu nomor dulu deh. Ayo Mam, ayo. Ya. Ini sebuah nomor Kiai Kanjeng. Alhamdulillah saya ternyata bikin lagu cukup banyak, termasuk lagu Lukaku ini. Dan sekarang sudah mulai ada pemain sepak bola yang meniru nama dari Kiai Kanjeng. Ada pemain Lukaku namanya itu. Lumayan Kiai Kanjeng ini. Bahkan Kiai Kanjeng dengan adanya Kiai Muzamil, sudah pernah kesini tak Muzamil? Kiai Muzamil juga sudah merintis banyak kota di dunia ya. Di samping Sumpah Palapa ternyata itu orang Madura, juga di Kanada ada mereka jualan sate sampai bisa membangun kota namanya Ronto-Ronto. Ele. Akhirnya karena orang Madura manggilnya Toronto. Ya ini salah satu yang bikin Kiai Kanjeng itu awet. Kalau Anda juga ingin meniru soal satu itu, kita itu tidak pernah punya rencana yang kita primerkan. Kita hanya punya prinsip. Pokoknya nang dinti prinsip yang ini. Neng kinggo dadi ini piye, mulai ini piye urung ngerti. Menurut deh. Jadi orang planning, blueprint orang. Neng buktinya sing blueprint 3 tahun yang entek. Iki 22 tahun cacah iki. Orang nggo blueprint pokoknya sikat, maju. Prinsipnya ngene ra entuk, ngene entuk, ngene ra entuk, ngene entuk. Pokoknya nek karo wong cilik terbuka 100%. Nek karo gubernur alot ora karuan untuk mau. Karo presiden mesti moe. Jadi mereka punya sikap sosial, punya sikap politik, punya sikap kebudayaan. Itu yang buat mereka awet. Jadi pentas ngene iki Mas, orang ngerti Mas Rene iki arep nuthuk apa orang ngerti. Arep nomor apa orang ngerti. Jadi kayak terbang ini tadi mbuh pirang tahun ora tahu terbangan ngene iki ya. Setahun lebih mereka tidak pernah bunyikan, tiba-tiba tak suruh bunyikan ini. Dan dulu mereka manggil sama saya, Cak Nun Mr. Suddenly. Tiba-tiba ini, aku wis opo, anggo ngomong-ngomong bulbe, itu sering ngono kuwi. Ning nek ora ngono lara kabeh iki kan ngene iki malah sehat walafiat kae. Sing lara gula dadi ra sida. Kan ngono kuwi. Ganti lara rokok ya. Oke, teman sekalian, ini kita bawakan karena di akhir dari 19 kota, 19 tempat ibadah yang kita datangi, itu kan kita mengumpulkan, mereka mengumpulkan seluruh pemeluk agama dan seluruh bangsa. Jadi kalau kebangsaannya ono wong Londo, ono wong Belgia, ono wong Jerman, ono wong Turki, ono wong Suriname, sak piturute nglumpuk dadi siji, agamane ono Islam, ono Kristen, ono Katolik, ono
Hindu, Buddha, karo Yahudi. Nah itu kita bikinkan nomor yang kira-kira menyentuh dikit-dikit meskipun tidak menyeluruh gitu. Nah penyanyi Kiai Kanjeng di sana itu ada seorang wanita negro yang ikut kemana-mana. Gede, wongnya gede, ireng. Anda sendiri kalau tahu sendiri kalau negro kan mesti kelawu. Suaranya mesti apik kaya ngono kae. Cuma dia pecinta Kiai Kanjeng dan Jawa. Jadi dia ingin nang ndi nganggo pakaian Jawa kae. Dan wis menyiapkan kain kafannya itu jarit karo kain batik. Wis nang ndi melu Kiai Kanjeng. Aku kuwatir iki kecantol karo Imam Blani iki. Wah, gede banget ya wonge, gede banget. Nah teman sekalian, terus kita bikinkan satu nomor medley gabungan karena saya ijol-ijolan lagu sama pimpinan Yahudi Eropa, Pak Abraham Sutendorf namanya. Itu saya wuru-wuruan lagu, saya ketemu dia lama ngobrol, dia nganggu kupluk sing kayak pinjuk kayak, sing arep tiba-tiba kayak lo. Nggak kupluk oh ya ning pojok ngene tok lho aku ya ora mudeng kuwi. Mbok ngene iki sisan ngene iki iso dienggo sembarang. Iso bali ana salak ya iso diseni salak, ana ketan iso diseni ketan sing cetha ngono lho ya. Manfaat dunia akhirat ngono lho ya to. Ngono kuwi. Nah, dia ngajarin saya lagu yang dibawakan Mas Iman nanti. Kalimatnya tidak tahu itu, jadi banyak kalimat-kalimat yang kita kenal sebagai lagu Israel ternyata lagu Turki, misalnya Oskudara gederikan eldeda berzamur gitu ya. Itu ternyata lagu Turki. Saya mengenal berpuluh tahun itu lagu Israel, lagu Yahudi, ternyata bukan. Nah, oleh orang Islam ternyata oleh Syiah maupun oleh NU itu dipakai. Nek selawatan. Tolama asku goromi ya nurul wujud. Ini jane lagu Turki ini. Katibi min sitire jukhuzum etize zabur. Katibi min sitire jukhuzum etipe primbon. Bar zabur ya ana primbone barang itu ya. Mau zabur tok ya to ya. Oke yuk. Avenue Shalom Elechem. Salam alaikum, alaika
salam, salam, salam alaikum ibnu shalom melekhem. Ibnu shalom melekhem, ibnu shalom melekhem, ibnu shalom, shalom, shalom alaikum. Uskudara kadar ikan alda bil yamuk, uskudara kadar ikan alda bil yamuk. Kalbi min sedrun ededi yamuk, kalbi min sedrun ededi yamuk. Kalbi min arar ikan yanim dabdu, kalbi min arar ikan yanim dabdu, kalbi min elle karisin, kalbi min tholan de komne gusle yarasin. Sebuah nomor yang tidak bisa diperhitungkan dari view musikal, tapi ini fungsinya kebudayaan dan kemanusiaan global. Jadi saya menemukan, kayak kemarin Anda lihat di Muntilan itu, kalau titik apinya tidak kita handle itu akan terbakar di Muntilan, sehingga kemarin sekitar 22.000 orang kumpul, termasuk paguyuban teman-teman Tionghoa, ada tamu-tamu dari Korea, saya kumpulkan jadi satu di panggung, bikin MOU perdamaian di Muntilan dan Magelang. Demikian juga waktu di Belanda itu kita akhiri 19 tempat ibadah itu dengan penandatanganan perdamaian antar semua pemeluk agama di Belanda. Itu jadi aslinya saya itu tokoh pendamai internasional, aslinya, cuman tidak dicatat gitu. Tokoh pendamainya Gus Dur selama ini gitu. Jadi tetap aja Gus Dur. Tuh, nah saya alhamdulillah disembunyikan oleh Allah sehingga pahala-pahala yang seharusnya saya terima di dunia oleh Allah diinvestasi menjadi pahala di akhirat nanti gitu. Sehingga saya nanti bisa sama imam bisa bersatu padu di surga insyaallah. Ning swarga ki ya rada kesepian. Oh, artis dangdut jarang ya ning kono ketoke. Ya wis bangsa ngebor, ngecor barang kuwi kan ya angel ning swarga ya. Mending ning neraka kuwi mbok nang neraka wae, Mam. Bisa ngebor, ngecor. Gitu. Oke, teman-teman sekalian, saya minta Mas Ali mungkin ikut apa ya? Saya minta Doni. Jadi salah satu karya penyanyi dunia yang mungkin Anda sekarang tidak kenal dulu, ada namanya Cat Stevens. Cat Stevens ya. Kemudian dia masuk Islam, namanya menjadi Yusuf Islam. Kemudian dia
Oke, change juga nanti, tapi anu dulu, Wild World dulu, Wild World setelah itu change. Kalau change itu dari Black Sabbath, itu juga tahun 70-an. Black Sabbath, ada The Hollies, ada kalau di Jerman ada The Cats. The Cats itu lagunya bagus-bagus juga. Pokoknya tahun 70-an ini itu era emas, era kembang betul. Termasuk Umi Kulsum itu puncaknya di tahun 70-an karena beliau tahun 1972 beliau masih merekam pada usia kalau 72 berarti usia beliau 69. Karena Umi Kulsum itu lahirnya setahun sesudah Bung Karno. Itu Umi Kulsum penyanyi terbesar sepanjang masa menurut saya, karena tidak ada orang yang mengantarkan ke pemakaman sedunia ini, meskipun Michael Jackson, tidak ada yang bisa melawan banyaknya orang yang layat Umi Kulsum itu. Jadi ketika Umi Kulsum, Anda tahu Umi Kulsum itu lagune iki live kabeh, minimum sak jam kabeh, ora tahu pales. Kuwi rekamane, aku duwe rekamane nganti 104 likur. Kuwi live kabeh nyanyi sak jam ngadeg ngono ya ora tau pales sithik-sithik dan kuat banget kae. Umur swidak papat iki isih kaya umur 17 tahun kae, Mam. Dadi nek ngrungokke ra ndelok wonge ngono wah wis jatuh cinta ra karu-karuan. Jadi ketika beliau dimakamkan itu tidak ada satu orang pun yang tinggal di rumah. Semua keluar rumah di seluruh Kairo dan Mesir. Semua keluar rumah. Eman hatinya kalau tidak ikut mengantarkan Umi Kulsum. Jadi itu Umi Kulsum itu saya kira harus kita pelajari. Karena sebenarnya hanya tokoh dari wilayah spiritual dan estetika yang bisa mempersatukan dunia. Karena kalau Umi Kulsum diundang ke suatu tempat di Timur Tengah, itu tidak boleh dilarang. Jadi misalnya Mesir nggak ngelepas Umi Kulsum diundang ke Israel, itu perang gue. Nek nganti Umi Kulsum ora dientuk kirono, gue perang. Tenanan, perang tenan. Jadi Umi Kulsum boleh kemana saja, masuk kemana saja, tanpa visa, tanpa apapun, yang penting dia mau nyanyi. Dan dia, kalau dia nyanyi 1 jam penuh, 1 lagu, apa jenenge, nganti sapu tangane kuwi suwek-suwek ngono kae gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini sebuah nomor dari Flowers juga dari tahun 70-an, Cat Stevens. Cat Stevens itu ketika Kiai Kanjeng pentas pertama di London, yaitu di SOAS, di universitas, di salah satu universitas terkenal di sana, itu Cat Stevens nonton. Ketika itu Cat Stevens sudah ikut Wahabi. Jadi wis leren rekaman nyanyi kuwi bid'ah. Jadi wis ora nyanyi meneh, dia nggawe taman kanak-kanak kae. Jadi dia bikin ning kene TPG. Nah, dia bikin TPG, saya juga sering datang ke sekolahannya Cat Stevens. Kiai Kanjeng juga pernah pentas dengan Cat Stevens di Jakarta untuk Aceh pada waktu itu. Nah, Cat Stevens sebelum ketemu Kiai Kanjeng hampir 20 tahun dia nyanyi karena dia berpendapat nyanyi itu haram. Sehingga dia nonton Kiai Kanjeng kira rada bingung, lho kok penak ya, kok ora apa-apa ya. Terus dia nemuin kami di belakang panggung, Mr. MH, is it okay to sing? Gitu kan, apakah menurut Islam apa oke nyanyi? Gitu kan. Aku jawabnya piye? Aku takon, lah Anda tadi dari rumah? Iya dari rumah, kesini pakai apa? Pakai mobil. Oh ya, musik itu sama dengan mobil, cuma alat. Gitu kan. Nah, mobil itu baru haram kalau Anda tabrakkan, saya bilang gitu. Musik itu baru haram kalau Anda letakkan tidak pada tempatnya. Ngerti toh? Mobil diletakkan pada tempatnya, misalnya kok tubruk ke warung lah tidak pada tempatnya. Kok tubruk ke wong tidak pada tempatnya, kan gitu. Di dunia ini rumusnya sederhana, tidak ada barang buruk. Karena Allah menciptakan semuanya baik. Yang buruk hanyalah ketika sebuah benda atau sebuah alat atau apapun diletakkan tidak pada ruang dan waktunya. Mengko itu sederhana sekali. Misalnya kupluk dinggo wadah kacang nang endi ya, itu tidak pada tempatnya. Nyanyi dangdut wayahe Jumatan kan. Ana wong khutbah kowe hanyalah padamu. Wis langsung kowe. Langsung kowe ngerti ta nek wong khotbah sing nggo tongkat kae. Nggo tongkat kae.
Ansitu asma'u ati'u rahimakumullah. Terus jamaah jawab, ansitu la ilaha illallah. Nah, di tempat saya di Jombang, tongkat itu namanya ansitu. Jadi kalau kita bertengkar tak gepuk ansitu kapok kan kok. Gitu. Jombang nyenengke. Jadi ketika kita nyerbu PKI itu ono sing akeh sing nggawa ansitu, Mas. Maksudnya tombak yang untuk khutbah itu jenenge ansitu. Wong Jawa sederhana. Pokoknya biasa ansitu ngono kan. Gitu. Nah, terus saya bilang, itu cuman alat, musik itu cuman alat, asal Anda terletakkan pada tempat yang tepat ya tidak ada masalah. Wong itu karunia Allah, barang bisa bunyi, mulut Anda bisa bernyanyi. Gitu loh. Itu semua ibadah muamalah, tidak ada masalah. Dalam Islam itu ada yang dari Allah ke kita, itu namanya syariat. Itu namanya mahdhoh. Kalau yang dari kita ke Allah namanya muamalah. Kalau dari Allah ke kita itu sholat 5 waktu, syahadat, gitu, zakat, haji, puasa. Itu jangan dirubah. Pokoknya wis lakonono po ojo dilakoni ming ngono tok. Nek kok lakoni resiko ning ngene, nek orang resiko ning ngene. Ojo kok tambahi, ojo kok kurangi. Itu yang namanya bid'ah kalau kamu ngurangi atau nambahin. Yang 5 itu. Yang 5 unsur itu. Tapi kalau sholawatan, musik, nganggo listrik, mikrofon, kuwi ra ono bid'ah. Kupluan, kaosan, itu ono bid'ah. Anda kan sekarang melakukan segala hal yang Nabi tidak pernah melakukan toh. Padahal rumus bid'ah adalah kalau Nabi tidak melakukan, tidak menganjurkan, tidak memerintahkan, berarti bid'ah ngono toh. Lah sekarang yang Anda lakukan semuanya tidak ada yang perintah Nabi. Kaosan, Nabi ra tau kaosan. Kacamataan ndongono kacamata. Katokan jero zaman semono urung ngerti aku. Apa wis celonoan ra ono Nabi celonoan. Mikrofon ra ono mikrofon, gitu. Nganggo listrik ora ono listrik. Twitter apa meneh. Gitu. Ora ono kabeh. Semua yang Anda lakukan adalah hal-hal yang tidak pernah Nabi manapun melakukan. Tapi itu tidak bid'ah. Yang bid'ah adalah kalau ibadah mahdhoh Anda rubah, itu tok. Nah, banyak orang menganggap kalau gamelan tidak ada hubungannya sama agama ngono toh. Sing agama ki sing sembah. Itu yang dimaksud adalah ibadah mahdhoh. Agama tidak hanya mahdhoh, muamalah juga agama. Jadi misalnya misalnya gini, sholawatan kan sebenarnya cuma Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ngono tok toh. Tapi oleh manusia diikhtiari, diperindah nganggo musik, nganggo gamelan, nganggo ono sing nganggo cara Katolik. Sing akapela nganggo cara Katolik. Jadi kapel kui alat untuk membunyikan, mergo orang nganggo kapel menganggo cangkem tok disebut akapel. Jadi jenenge akapela ngono ceritane itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ngono kae lho. Ngono kae ora apa-apa wis, ora apa-apa. Ono sing dadi bass, ono sing dadi suling, ono sing kayak angel arep nyengkok kaya Habib Syekh. Angel kayak. Nah itu namanya akapela. Sementara mereka tidak tahu bahwa akapela itu berasal dari gereja di Spanyol gitu loh. Jadi teman-teman sekalian tidak ada yang tidak dalam lingkup agama. Semua dalam lingkup agama. Agama tidak ditandakan oleh baju ini. Baju ini kan jenenge baju koko ya. Kita buka ke rahasia saiki. Baju koko ini dimulai dari klambine wong Islam karo ustadz kita tahun 80-an. Tahun 70-an, tahun 70-an, tahun sakit iki klambine lodrok. Dadi lodrok iki nek ngremong ngene iki Mas. Iki tutupan ngene, iki dawa, iki ana sae. Lungguhe ngene iki Mas. Awan-awan mangan cengklek. Nek wis sore ngriki dikendang ngene iki lho. Karo tangan ngene iki. Nah, ini gunanya nek dibandemi rokok dilebokke rene. Ngono ceritane. Lah kuwi klambi lodrok kok saiki dadi baju takwa iki lho. Jadi identitasnya ustadz iki lho. Ustadz itu jangan pakai identitas baju. Ini menghormati Anda, ini bukan kostum orang beragama. Zaman dulu yang namanya kiai itu berpakaian sama dengan orang lain sesuai dengan pekerjaannya.
Nek dhek pandai besi ya ngono kae pakaian pandai besi, nek nang sawah ya ngono kae pakaian nang sawah, ya nggawa arit, nggawa bendung, nggawa pacul. Nek bengi mulang ngaji. Gitu Mas. Nek kostumnya podo, nah sekarang enggak. Tanda kiai ustadz itu dikasih icon kostum itu. Disimbolkan oleh kostumnya. Itu pun kostumnya pinjem dari Lodrok iku mang. Nah akhirnya Lodrok lama-lama bingung loh, ini kelambiku kok digawe karo arek-arek. Jadi akhirnya Lodrok pakai baju yang sama tapi nganggo warna-warni Mas, untuk membedakan dengan ustadz. Jadi nek Lodrok nganti mati sing salah ya wong Islam kuwi. Lah pakaiane dinggo gitu loh. Lah kuwi wong Islam yang ngono, wong kuwi baju koko asline iki Cina. Terus mergo digawe wong Islam, gawe pemimpin Islam disebut baju takwa. Ngono ki lho. Kuwi gara-gara tahu takwa Kediri kuwi, akhirnya punya ide untuk menamakannya takwa. Mbok saiki sisan wae kelambi Jibril, kelambi apa? Sekarang kan ada toh jilbab sapa? Ndak, jilbab yang namanya pakai nama artis kan ada toh? Jilbab Syahrani barang ngono kuwi. Oh Syahrini gitu. Aku rapati hafal nek artis-artis ya. Nah itu kita ngambil, kita tidak mampu meletakkan makom setiap kata itu pada tempatnya. Jadi semua kita boros-boroskan, sembarang gitu dinggo. Tapi tidak dijalanin benar-benar. Kabinet kerja misalnya ya, dilambangkan dengan baju dicenceng. Berhenti pada bajunya itu gitu loh. Ya nyambut gawe lah. Kelambine dawa bandek gak masalah, bukan itunya gitu loh. Bukan tukang parkir itu bukan teriak kanan kiri. Tukang parkir itu nyariin tempat mobil kan gitu. Nah sekarang kan semua disimbol-simbolkan, semua dicitra-citrakan. Yang penting ketoke kan gitu kan. Sawangane. Jadi pencitraan itu sama dengan pemalsuan. Pemalsuan sama dengan penipuan. Penipuan itu kriminalitas. Jadi pencitraan itu tindakan kriminal terbesar dan terpopuler di Republik Indonesia. Itu kan, aslinya seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, Cat Stevens terus saya ceritain gitu-gitu, loh kalau gitu enggak ada masalah. Tapi kan enggak ada perintahnya, Maulid Nabi, apa? Selawatan. Loh tapi kan enggak ada larangannya, ngono aku. Jadi kalau memang ada perintahnya, bikin Maulid Nabi, sholawatan, tahlilan, saya biayai berapapun saja. Ono wong ngomong ngono nang aku Mas, SMS. Cak, kalau memang ada perintahnya bikin Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain-lain, tahlilan, kenduren, saya biayai berapa saja. Rumangsane aku njur ora iso jawab mergo cen ra ono perintah ya ayyuhalladzina amanu kendureno, ya ayyuhalladzina amanu maulito, ndak ada. Tak bales. Ustadz, kalau ada larangannya bikin Maulid Nabi atau kenduri Isra Mi'raj tak pateni wonge ngono aku. Meneng cep deh. Lah kok tak biayai aku mbalese tak pateni ngono wae. Nek jan musuhan pateni aku mulane mau musuhan karo sapa-sapa, musuhan ki aja cangkem, nek musuhan ki ya nyawa Mas. Nggih ta mboten Mas? Musuhan kok cangkem-cangkeman. Musuhan ki ya dep jelek ngono kuwi nek musuhan carok ngono kuwi. Mulane aku ora tau musuhan toh. Saya tidak pernah mau memusuhi dan tidak menerima permusuhan orang kepada saya. Aku menghindar, timbangane engko nek aku kepeksa tenan kan ya mung siji kuwi aku permusuhan iki rasa tanggung-tanggung, nek permusuhan ya ana apa ora ana, mati apa urip kan gitu Mas. Itu loh permusuhan. Makanya saya tidak mau bermusuhan dengan siapapun saja. Ojo nganti ketemu tak bocah kayak ketemu sudah tak peladuk tenan. Gitu loh. Aku iki rumangsane kiai, jadi sapa aku kiai? Aku wong dalan kok. Ngono loh teman-teman sekalian. Nah, si Yusuf Islam di jurung guyu cekikian kayaknya enggak apa-apa lah, ya enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu Anda nyanyi pas jumuan itu loh. Pas sholat, Anda wiritan istrimu loro untu, aku ya ora entuk. Aku ya ora entuk. Wiritan bojomu ora iso ngliwet ku ya ora entuk ya ta Mas. Ana wong kerja bakti ning kampung kuwe auzubillahi minasyaitonir rajim. Tartil,
Kok jendela kayak dibuka jeneng. Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilul azizir rahim. Sing kono srok kowe ngaji dhewe. Kira-kira piye ngono kuwi? Bandem marit. Ya toh. Kene melu resik-resik le ngaji barang. No. Jadi kabeh orang ning panggonane ya elek to, Mas. Semua tidak diletakkan pada makomnya jelek. Misalnya sembahyang duha sa Indonesia, penting banget duha kuwi meskipun ora salat subuh. Ya ta? Saiki ibu-ibu nang dinti duha ning sekolah-sekolah nih. Ya ta, jam kedua, jam 3 kabeh dimobilisasi untuk salat duha. Duha di Tuhan-Tuhankan kae. Kayak ngalahke salat wajib. Wong Indonesia iki ngono kuwi lho. Hulu-huluwon nek cara Quran. Berlebihan nek wis seneng karo Allah, satria pininget iki. Wah. Sekolah anget iki. Wah, si kitab iki ngono kuwi. Nek wis seneng ya Allah, kok begitu kecewa pura-pura lali kan gitu kan. Saiki mulai pura-pura lali ya. Ngono kuwi. Mbok sembarang ki mbok kowe iki nganggo martabat. Nek ndelok bojo ya kowe engko nek iso sing setia. Oke, setiane ora patio terjamin ning sing penting bocah apik. Ya. Ya sregep salat sak piturut. Nek setia urung 100% nek apik ya urung 100% ya sing penting sregep. Sregep yes. Nek sregepe ya kurang ya sing penting sing pantes meneh. Sing penting kok gonan ndi iki. Lah kowe iki milih pemimpin iki pinter ra cetha. Setia ra cetha, apik urung karuan ra pantes pisan. Iya kowe iki. Piye kowe iki ra paham aku. Mbok ya nek ora iki pokoke disuduhke dayoh lumayan ngono lho. Ora gagah kaya SBY ya antik kaya Gus Dur ngono lho. Ngono lho. Gus Dur kan antik dadi kan nek didelok wonge orang ganteng ora apa ning aneh kan gitu. Dadi presiden liyane kan bingung, paling ora iso menilai gitu kan. Iki Gus Dur tangi apa turu ora cetha. Kan lumayan. Mu Gus Dur aku sapal kebian karo Rafsanjani cara Arabe celing-celing ya akhi ya Rafsanjani li anna ummatina al-Islam fi Indonesia au fil ajami'an hadha. Wah, ngomong bahasa Arab terus Rafsanjani Masya Allah antum khair dari Rafsanjani Masya Allah takallam al-lugha khairan jiddan Masya Allah. Rafsanjani saking senenge wah ngomong oke banget kayak Gus Dur wis turu ini. Gus Dur. Oh, kayak arep mlebu neraka ora ono alasane. Sapa coba nglebokke neraka Gus Dur nang neraka? Apa alasane? Kamu pernah mosok sih? Oh, kula pas turu niku ngono kan. Kayak sampe mlebu neraka. Wis warga kabeh. Mati mboten mireng ya kula mboten ngertos ya kula pas ngantuk niku ngono iku. Lho aku njaluk Gus Dur, Gus sampeyan kancani iki aku wong 5 ngedukno Pak Harto, aku butuh wong 4 meneh wong tuwek-tuwek, cek Pak Harto lega atine, cek ana wong tuwek-tuwek. Wis engko aku sing ngomong Pak Harto mudhun, wis tenang ae sampeyan aku karo Cak Nur. Wis mau bengi wis tak urus, wis telepon Mbak Fiat jam 8 malam, Pak Harto mau turun asal ditemani. Supaya tidak ribut Indonesia, dijaga keadaannya oke paginya ketemu di istana. Gus Dur tak telepon cepet-cepet supaya paginya sampai di istana. Jadi kita 9 orang tanggal 19 Mei 98 itu ketemu Gus Dur, ketemu Pak Harto. Itu sudah Pak Harto ketemu kami itu sudah mau turun, jadi tidak ada negosiasi lagi. Jadi televisi tahunya sudah selesai. Nikahnya wis gari resepsi nih tanggal 19 kui. Itu pun pertemuan 9 orang yang sangat bersejarah. Gus Dur turu coba. Edan nih Gus Dur. Bersejarah, sing jenenge Pak Ali yang jadi setelah
Saya sama Pak Harto beres, sama Cak Nur beres bertiga. Kami sudah perjanjian pokoknya gini, Pak Harto jangan khawatir, saya sama Cak Nur tidak akan berkuasa. Saya tidak akan jadi presiden, saya tidak akan jadi menteri. Itu janji saya sama Cak Nur. Haram hukumnya bagi Cak Nur, Kholis Majid dan saya untuk menjadi penguasa setelah Pak Harto. Nanti periode berikutnya baru boleh. Loh, maksud saya supaya dia percaya bahwa saya tidak mau kekuasaan kok. Setelah itu kan punya hak, tapi hak yang periode yang awal tidak saya pakai. Jadi saya tidak akan mencalonkan dan ternyata kemudian saya juga tidak mau sama sekali Kak. Jadi Pak Harto percaya karena kita tidak ingin berkuasa dan tidak ingin negosiasi apa-apa. Pokoknya gini pendapatnya gini sampai tak tambahi wis toh Pak sampean niku wis kesuwen dadi presiden. Nek jare Cak Nur sampean niku wis tuwuk jadi presiden. Nah, gak paten gak sampean gak dadi presiden. Tak kene ngono to wis tenang mawon sampean kula kancani. Terus akhirnya Pak Harto kan ngomong kata teman saya tidak jadi presiden tidak paten itu kan. Semua orang di Indonesia tahu itu kalimat saya yang gitu-gitu itu gitu ya. Terus setelah itu saya sudah beres sama Pak Harto, nanti baru orang-orang tua kita minta ngomong. Yusril bagian dia tidak ikut 9 orang, dia ada di situ untuk kita tanya mengenai ketatanegaraan. Kita bisa panggil Wiranto, panggil Prabowo waktu itu ya untuk kepastian di wilayah TNI dan tata negara. Terus Pak Ali Yafi itu Majelis Ulama orang Makassar itu yang paling disukai Pak Harto karena ngomongnya lucu. Ini Pak Harto, ini mahasiswa itu mintanya Pak Harto turun. Itu demo-demo itu Pak, artinya ini mahasiswa ini ingin Pak Harto turun. Makassar turun ini turun. Nek nyeluk jenengku Ainum. Itu nek Frank. Ini ono polisi Makassar nangkep orang melanggar jalan, ternyata temannya sendiri dia bingung, mau saya tangkap Frank, mau saya tangkap kawan gitu kan, mau saya tangkap Frank, kalau tidak saya tangkap kewajiban, kalau tidak saya tangkap kewajiban gitu kan. Wong pokoke dibolak-balik nek ngono kae. Jadi Yusuf Kala barangkali ora iso ngomong Ainun, rasa Ainum. Apa Ainung ngono kuwi Cak Nung gitu, Cak Nung. Wes semua giliran ngomong kari Gus Dur kursi roda turu ini. Gus giliran sampean. Dratap. Ngeten Pak Harto. Pokoknya kula niki nganut kali Cak Nun kali Cak Nur niku wis nganut. Wallahi itu omongannya Gus Dur gitu. Kula niku pokok saya itu sudah seneng di sini itu seneng. Saya itu kan belum pernah menghadap kayak gini Pak Harto. Sebab saya itu kan selama ini membayangkan Pak Harto itu monster. Jadi monster gimana ya Pak Harto itu monster jenis apa ngono kuwi. Dadak tak delok lho sampean niku menungso dadak ning ngono kuwi Pak Harto. Ngomong tangi turu nyelwek kita kayak ngono Gus Dur. Lho kan asik kalau sama Gus Dur ya. Iki lho iki sing saiki diplomasi ora iso. Ngelucu ora lucu, sinis aja. Jangan kowe iki piye to kowe milih kuwi. Aku ora masalah lho karo dhek, aku ora masalah. Orang saya tidak punya masalah dengan semua itu. Cuman iki ora paham aku, ora paham kowe iki kok lepek kok banget ngono lho. Jan. Wis nyuwun ngapunten lah, wis ora apa iki omong-omong kene ndi aku ngomong kaya ngono iki ben ditangkep aku. Ya, aku wis suwe ra ditangkep soalnya. Nek aku ditangkep rezeki besar lah. Aku iki wis poso nek dikei riyo ya gelem wae aku gitu kan. Gitu loh. Tapi insyaallah aku poso terus ra masalah. Oke.